Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, sebelum kita melanjutkan materinya, saya akan mencoba. Jadi biar nanti kalian juga tahu kira-kira tugas kemarin kalian benar apa tidak begitu ya. Jadi saya coba mengerjakan satu soal yang uh, saya berikan kemarin. Jadi ada 4 soal ya. Saya mencoba nomor 24. 24 ini uh, kemarin himpunan dimana ini himpunannya adalah bilangan bulat modulo. Jadi himpunan bilangan bulat modulo 20 di sini. 10 atau 20 ini. Ya. Jadi ini ya soalnya yang saya ambil yang 24 kemarin ini. Jadi himpunan bilangan bulat modulo 10. Jadi kita akan melihat untuk 0, 2, 4, 6, dan 8 subset dari bilangan bulat modulo 10 dengan operasi multiplication atau perkalian. Yang perlu kita perhatikan adalah kita nanti yang perlu kita tunjukkan apakah dia grup dulu. Jadi kira-kira 0, 2, 4, 6, 8 anggotanya atau subset dari bilangan bulat modulo 10 ini termasuk grup atau bukan. Kalau nanti dia grup berarti kita bisa mencari order grupnya. Kalau dia bukan grup berarti kita tidak bisa mencari order dari grupnya. Ya, himpunan 0, 2, 4, 6, 8 ini subset dari bilangan bulat modulo 10. Pertanyaannya apakah 0, 2, 4, 6, 8 merupakan grup. Nah ini kita seperti kemarin, jadi kita harus membuktikan dengan beberapa syarat atau beberapa aksioma yang perlu kita tunjukkan ini merupakan grup atau bukan. Nah yang paling penting adalah itu. Jadi kita coba untuk yang pertama, apakah ini biar nanti lebih mudah saya misalkan S begitu ya. Jadi S itu adalah 0, 2, 4, 6, 8 subset dari Z10 tertutup pada operasi multiplication atau perkalian. Tertutup pada operasi perkalian. Nah, bagaimana cara mengerjakan seperti ini? Jadi yang perlu kalian ketahui, barangkali kemarin belum saya jelaskan. Jadi kita bisa menggunakan tabel Kelly namanya. Jadi untuk mengetahui apakah dia tertutup atau tidak, yang paling gampang kita menggunakan tabel Kelly. Nah, tulisannya seperti ini. Kita membuat tabel Kelly, kita kalikan seperti biasa. Cuma kita menggunakan tabel seperti ini biar nanti kita mengerjakannya mudah. 0, 2, 4, 6, 8. Oke, ini berarti ini 0, 2, 4, 6, 8. 0 kali 0, 0, 0. Ini 0, ini semua 0 ya. 0, 0. Kemudian ini juga 0 semua. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah untuk perkalian 2 kali 2, 2 kali 2 pada modulo 10 hasilnya 4, tetap 4. 2 kali 4, 8. 2 kali 6, 2 kali 6 itu 12, 12 pada bilangan bulat modulo 10 berarti hasilnya 2. 2 kali 8, 16, 16 pada bilangan bulat modulo 10 berarti kongruen dengan 6, ya kan? Kemudian 4 kali 2, 8. 4 kali 4, 16 berarti kongruen dengan bilangan bulat modulo 6. 4 kali 6 berarti 24. 24 itu kongruen dengan 4 pada bilangan bulat modulo 10. 4 kali 8 32 berarti kongruen dengan 2 pada bilangan bulat modulo 10.
6 kali 2 12, berarti kongruen dengan 2 pada bilangan bulat modulo 10. 6 kali 4 24. 24 itu berarti 4 pada bilangan bulat modulo 10. 6 kali 6 36. 36 itu kongruen dengan 6 pada bilangan bulat modulo 10. 8 kali 6 48. 48 berarti 8 kongruen dengan 8 pada bilangan bulat modulo 10. 8 kali 2 16. 16 berarti 6 kongruen dengan 6 pada bilangan bulat modulo 10. 8 kali 4 32 berarti 2. Selanjutnya 8 kali 6 48. 48 itu kongruen dengan 8 pada bilangan bulat modulo 10. 8 kali 8 itu 64. 64 kongruen dengan 4 pada bilangan bulat modulo 10. Nah, ini sekarang kita lihat apakah hasil dari tabel Kelly itu ada yang di luar dari S, yaitu 0, 2, 4, 6, 8. Kita cek, ternyata kita bisa menyimpulkan atau kita bisa melihat tidak ada yang di luar dari bilangan 0, tidak ada yang di luar dari S, ya 0, 2, 4, 6, 8, ya ini. Jadi semua kan masih termasuk S, sehingga dia tertutup berdasarkan tabel Kelly gitu. Ya, berdasarkan tabel Kelly maka S tertutup pada operasi perkalian. Ya, jadi dia tertutup pada operasi perkalian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah S memenuhi sifat asosiatif pada operasi perkalian. Nah, kira-kira termasuk tertutup memenuhi sifat asosiatif atau tidak? Ya, ini seperti yang sebelumnya, karena ini bilangan bulat modulo, ini dia memenuhi sifat asosiatif. Kalau nggak percaya kita coba aja lah salah satu, tapi ini hanya diburam aja. Jadi nanti kalau kalian mau membuktikan harus ditunjukkan dengan bentuk umum. Jadi maksud saya gini, misalkan kita punya tadi misalkan 2, 4, 6 gitu. Ya, kita akan mengalihkan apakah sama. Tentunya pasti sama, karena bilangan bulat modulo itu berdasarkan aksioma di teori bilangan pasti memenuhi sifat asosiatif pada perkalian. Ya, kita mencoba aja lah. Misalkan gini, 2 kali 4 6, kemudian nah seperti ini. Berarti yang kita dahulukan 4 kali 6 berarti 24. 24 itu kongruen dengan 4 pada modulo 10. 2 kali 4 8. Kemudian 2 kali 4 ini 8 juga. 8 kali 6. 8 kali 6 itu 48. 48 itu kongruen dengan 8 pada bilangan bulat modulo 10. Nah, akhirnya kan sama. Ya, memang masih dibuka kembali, silahkan nanti di teori bilangan mengatakan bahwa bilangan bulat modulo N itu adalah pasti memenuhi sifat asosiatif pada operasi perkalian. Sekali lagi ini hanya diburam, ini ngerjakannya harus bentuk umum. Baik, untuk setiap A, B anggotanya S, maka gini ya, atau tidak perlu ini, kurang C ya, A, B, C. A, B, C anggotanya S, maka A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Itu. Baik, kemudian yang ketiga, kita akan menentukan apakah S memiliki identitas perkalian. Nah, kita cek sekali lagi, kita ngeceknya biar lebih mudah. Jadi sebenarnya tabel Kelly ini selain kita untuk melihat apakah dia tertutup, selain
itu kita juga bisa mengetahui apakah bilangan bulat modulo 10S tadi itu memiliki identitas perkalian, sekaligus nanti bisa melihat apakah dia punya inverse perkalian. Ya, kita cek. Jadi ada nggak bilangan berapa yang ketika dikalikan hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi kita cek yang hasilnya misalkan 2 kali berapa ya hasilnya 2. Kita cek 2 dikali berapa. Oh, di sini ternyata hasilnya yang dikali dirinya sendiri 2 kali 6. 2 kali 6 itu hasilnya adalah 2. Kita cek, kalian cek, bisa kalian fokus dengan 6 yang ada di sini. Coba kalian cek 0 kali 6 itu hasilnya 0, 2 kali 6 hasilnya 2, 4 kali 6 hasilnya 4, 6 kali 6 hasilnya 6, 8 kali 6 hasilnya 8. Dirinya sendiri kan, semua kan dirinya sendiri. Jadi kita bisa cek di situ. Nah, ini. Nah, begitu juga dengan yang di sini. 6 dikali yang di, nah ini juga. Nah, coba dicek ya kan. Jadi kalau semua bilangan 0, 2, 4, 6, 8 kalau dikalikan dengan 6 hasilnya kan bilangan itu sendiri. 0 kali 6 ya 0 dirinya sendiri kan, 2 kali 6 hasilnya 2 dirinya sendiri. Jadi kita bisa menyimpulkan. Nah, ini yang saya maksud bahwa kita harus jeli, tidak selamanya identitas perkalian. Kalau identitas perkalian pada bilangan yang umum itu memang satu, tetapi karena kita ini bilangan bulat modulo, sehingga kita harus ngecek dengan bantuan tabel Kelly. Oh, ternyata kita bisa menyimpulkan bahwa di sini ada identitas perkalian, yaitu berapa? 6. Kenapa? Ketika kita mengalikan S, seluruh bilangan S itu dikalikan dengan 6, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya, jadi kita bisa menuliskan bahwa ada 6 anggotanya S, ya, untuk setiap A anggotanya S, sedemikian sehingga 6 dikali A sama dengan A sama dengan A dikali 6, ya. Jadi kesimpulannya kita bisa menyimpulkan, jadi S memiliki identitas perkalian. Ya, ini yang ketiga. Kemudian kita coba yang keempat, apakah S memiliki inverse perkalian. Kita cek dengan menggunakan tabel Kelly. Jadi berdasarkan definisi formal kemarin, kita ketika akan melihat inverse perkalian, syaratnya utama adalah dia punya identitas perkalian. Nah, karena dia punya identitas perkalian, berarti kemungkinan kira-kira nanti punya inverse apa tidak gitu. Ya kan, kalau punya identitas bisa jadi dia punya, bisa jadi dia tidak. Kalau misalkan dari awal dia sudah tidak punya identitas perkalian, berarti secara otomatis inverse perkalian juga tidak dipunyai. Ya, jadi sekarang kita cek gini, bilangan berapa, dua bilangan jika dihasilkan hasilnya adalah 6. Karena identitasnya kan 6 kan tadi kan, berarti baik, kita cek 0 kali berapa hasilnya 6. Ini 0 ya, ini 0, ini 0 kali 6 kan 0, ini 0, ini juga 0 kali berapa hasilnya 6, kayaknya nggak ada ya. Kita cek lagi, berarti 0 ini tidak punya inverse, karena 0 kan ketika kita mengalihkan antara unsur dengan inverse-nya hasilnya kan harus identitas, sementara kita identitas tadi kan 6. 2 dikali berapa hasilnya 6, berarti 2 dikali 8. Kita bisa mengatakan inverse perkalian pada bilangan 2 modulo 10 ya, bilangan 2 modulo 10 loh ya. 2 dikali berapa hasilnya 6, berarti 8. Berarti kita bisa mengatakan inverse dari 2 adalah 8. Inverse dari 4 itu adalah 4. Ini 6 kali berapa hasilnya 6, berarti inverse-nya dirinya sendiri. 8 kali berapa hasilnya 6, 2, pasti sama, dibolak-balik kan. 8 itu inverse dari 2 dan 2 itu inverse dari 8 ya. Kenapa? Karena ketika kita mengalihkan 8 kali 2 hasilnya kan identitas ya. Berarti inverse dari 8 adalah 2 dan inverse dari 2 adalah 8. Inverse dari 4 adalah 4, inverse dari 6 adalah 6.
6. Kenapa? Hasilnya kan pokoknya kita cari yang 6. Nah dari situ berarti karena ada satu yaitu 0 tidak punya inverse. Kenapa? 0 kali berapa sih hasilnya 6? Kan nggak ada, berarti dia tidak punya inverse ya. Jadi ambil berdasarkan tabel Kelly, atau tidak perlu berdasarkan tabel Kelly, langsung ambil saja. Atau ada 0 anggotanya S tetapi tidak ada inverse-nya 0 ya, 0 tidak ada inverse-nya 0 anggota S, sedemikian sehingga 0 dikali dengan 0 inverse sama dengan 6 sama dengan 0 inverse dikali 0. Nah sehingga ini tetapi tidak ada inverse-nya, tidak ada inverse ini, sehingga atau jadi S tidak memiliki inverse. Jadi kalau satu aja ada yang tidak punya inverse, berarti semuanya jadi tidak punya inverse. Kesimpulannya jadi S pada operasi perkalian bukan grup. Karena dia bukan grup, maka secara otomatis jadi S pada operasi perkalian tidak memiliki order group. Nah ini yang saya maksud tadi. Jadi karena dia itu bukan grup, berarti dia secara otomatis juga tidak memiliki order group ya, tidak memiliki order group. Oke. Ini yang perlu diperhatikan. Baik, itu. Kemudian kita coba yang nomor 25 ini, yang himpunan 0, 2, 4, 6, 8 subset dari bilangan bulat modulo 10 dengan operation addition, berarti operasi penjumlahan. Ya, kita cek. Berarti ini halaman nomor 25, himpunan S, ini juga S ya, sama dengan ini. Saya misalkan S saja biar mudah maksudnya. 0, 2, 4, 6, 8 subset dari Z10. Tetapi yang perlu diketahui atau yang membedakan adalah di sini pada operasi penjumlahan, pada operasi penjumlahan. Nah, bisa dicek caranya tidak jauh berbeda dengan tadi. Yang pertama, apakah S tertutup pada operasi penjumlahan. Caranya sama dengan menggunakan tabel Kelly. Contoh ini 0, 2, 4, 6, kemudian ini 8. Ini juga sama, 0, 2, 4, 6, 8. Nah, penjumlahan seperti biasa, penjumlahan 0, 0 tambah 2, 2, 4, 6, 8, 2 tambah 0, 2, 4, 6, 8. 2 tambah 2, 4, 2 tambah 4 berarti 6, 2 tambah 6, 8, 2 tambah 8, 10 itu adalah 0 ya kan, kongruan dengan 0 pada modulo 10. 4 tambah 2, 8, 4 tambah 2 sama dengan 6 ya, 6. 4 tambah 4 berarti 8, 4 tambah 6, 10 itu adalah 0 pada kongruan dengan 0 pada bilangan bulat modulo 10.
12, 4 tambah 8 12, 12 itu kongruen dengan 2 pada bilangan bulat modulo 10. 6 tambah 2 itu 8, kemudian 6 tambah 4 itu 10, berarti 0, kongruen dengan 0 pada bilangan bulat modulo 10. 6 tambah 6 itu 12, berarti kongruen dengan 2 pada bilangan bulat modulo 10. 6 tambah 8 itu 12, berarti 6 tambah 8 itu 14, kongruen dengan 4 pada bilangan bulat modulo 10. 8 tambah 2 itu 10, berarti 0, kongruen dengan 0. 8 tambah 4 itu 12, berarti kongruen dengan 2 pada bilangan bulat modulo 10. 8 tambah 6 itu 14, 14 itu kongruen dengan 4. 8 tambah 16, 16 itu kongruen dengan 6. Nah, dari tabel Kelly di sini ada apa tidak yang di luar dari S? Ada nggak yang keluar dari S? Kayaknya nggak ada ya, kan semua hasilnya kan 024 di dalamnya 02468. Berarti berdasarkan tabel Kelly, S tertutup pada operasi penjumlahan. Baik, untuk yang kedua kita buktikan apakah S itu adalah memenuhi sifat asosiatif. Apakah S memenuhi sifat asosiatif penjumlahan? Ini juga sama dengan yang di teori bilangan bulat modulo itu pasti memenuhi sifat asosiatif. Jadi untuk setiap A, B, C anggotanya S, maka A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Kemudian yang ketiga, apakah S memiliki unsur identitas? kita lihat unsur identitasnya bilangan apa, kalau ditambah berapa hasilnya bilangan itu sendiri. Kalian lihat kalau kita punya 0 tambah 0, 0 bilangan sendiri, 2 tambah 0 bilangannya sendiri, 4 tambah 0 bilangan itu sendiri, iya kan? 4 tambah berapa hasilnya? 4 tambah 0. 6 tambah berapa hasilnya? 6 tambah 0. 8 tambah berapa hasilnya? 0. 8 tambah berapa hasilnya? 8, 0, iya kan? Begitu juga dengan dicek 0 tambah 0, 0 tambah 2, 0 tambah 4, 0 tambah 6, 0 tambah 8, 8. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa dia memiliki identitas, yaitu ada 0. Identitas penjumlahannya ada 0 anggotanya S untuk setiap A anggotanya S, sedemikian sehingga 0 ditambah A A sama dengan 0 ditambah sama dengan A ditambah 0. Ya, jadi dia punya identitas. Jadi S memiliki unsur identitas. Unsur identitasnya apa? 0 itu tadi. Tas penjumlahan. Baik, yang keempat. Yang keempat, kita lihat apakah S memiliki unsur identitas per inverse penjumlahan. Nah, apakah S memiliki unsur inverse penjumlahan? Kita cek juga kalau mau mencari inverse
hubungannya dengan identitas. Jadi 0 tambah berapa hasilnya identitas 0. 2 tambah berapa hasilnya identitas 2 ditambah 8 yaitu 0. Ya kan? 4 tambah berapa hasilnya 4 tambah berapa hasilnya adalah 0. 4 tambah 6 ya. Berarti kita bisa mengatakan inverse dari 2 berapa sih? 8. Kenapa? Karena hasilnya identitas. 4 tambah berapa sih hasilnya identitas? Berarti 6. Kita bisa mengatakan 4 inverse dari 4 itu yaitu 6, yaitu kenapa? Karena hasilnya 0 ini. 6 itu inverse dari 6 berapa? Pasti 4. Nah, kan harus berlaku bolak-balik. Iya kan? Kenapa? Karena ini hasilnya kan 0 toh. 8 tambah berapa hasilnya 0, berarti inverse dari 8 adalah 2. Kenapa? Karena hasilnya kan 0 ini. Ini 0 ya. 0 ini. Kayak 6 ini soalnya. Tapi kok saya ngomong itu. Nah, berarti setiap unsur punya inverse ya. Setiap unsur punya inverse. Ya. Jadi kita tulis aja nanti. Untuk setiap A anggotanya S, ada A inverse anggotanya S, sedemikian sehingga A ditambah dengan A inverse sama dengan 0 sama dengan A inverse ditambah A, di mana A atau dengan 0 adalah anggota S. Ya, kita ambil misalkan A itu sama dengan 0, maka A inverse-nya adalah 0 juga, iya kan? Kenapa? Karena 0 ditambah 0 hasilnya 0, hasilnya 0 ditambah 0. Oh, nggak perlu, ini salah satu aja. Nah, kalau kita mengambil tadi A-nya itu sama dengan 2, maka inverse dari 2, A inverse-nya adalah 8. Kenapa kok seperti itu? Kenapa? Karena 2 ditambah 8 sama dengan 0 sama dengan 8 ditambah 2. Kita hubungkan dengan definisi inverse ya. Begitu juga dengan kalau saya mengambil A itu adalah 4, maka A inverse-nya apa? Berarti 6 ya. Kenapa kok bisa 6? Karena 4 ditambah 6 sama dengan 0 sama dengan 6 ditambah 4. Kemudian kalau 8, inverse dari 8 berapa? Inverse dari 8 yaitu bukan 8 ya, 6 dulu ya urutannya. 0, 2, 4, 6. Inverse dari 6 berapa? Pasti 2. Sorry, 4. Iya. Kenapa? Karena 6 ditambah 4 sama dengan 0 sama dengan 4 ditambah 6. Kemudian 8 inverse-nya apa? 8 inverse-nya 2. Kenapa? Karena 8 ditambah 2 sama dengan 0 sama dengan 2 ditambah 8 ya. Jadi ini setiap unsur punya inverse. Jadi kesimpulannya, jadi S pada operasi penjumlahan memiliki inverse. Unsur memiliki unsur inverse. Nah, dari 1 sampai 4 kita bisa menyimpulkan bahwa jadi dari A sampai D maka S pada operasi penjumlahan adalah grup. Nah, karena dia grup maka kita bisa mencari ordernya. Sehingga order S-nya, order grup S ya, itu O S ya, atau nah seperti ini kan nulisnya. Anggotanya kemarin berapa anggota himpunannya? Ya kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti order grupnya adalah 5. Ya, dia syaratnya harus grup dulu kan. Oh, ternyata grup baru kita bisa karena banyaknya anggota itu adalah 5, maka order grupnya adalah 5. Itu ya. Jadi untuk kita pembahasan order group